Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita tiada henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, untuk menunjukkan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Rabb pencipta alam semesta ini, yang telah menciptakan kita, ibu bapak kita, keturunan kita, dan menciptakan seluruh alam semesta ini untuk kita. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab jika kita menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, pasti kita tidak akan bisa menghitungnya. Mulai dari pagi, setelah malam hari kita ditutup mata oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tertidur kita, lalu di subuh hari Allah izinkan kita untuk membuka mata itu kembali. Atau yang paling jarang kita rasakan, maksud saya jarang kita sadari, ketika kita menghirup dan mengeluarkan napas yang ada di dalam dada kita. Coba kita bayangkan seandainya Allah izinkan kita untuk menarik napas ini, lalu kemudian Ia tidak izinkan kita untuk mengeluarkannya kembali. Atau saat Ia izinkan kita mengeluarkan napas, menghembuskan napas, Allah tidak izinkan kita untuk menariknya kembali. Maka bisa kita bayangkan bahwa nikmat kehidupan segera Ia cabut atau Ia hilangkan dari diri kita. Atau nikmat mata yang kita sadari, jamaah rahimakumullah, bagaimana kita bangun membuka mata kita, menyaksikan wajah cantik istri-istri kita, menyaksikan kelucuan anak-anak kita, menyaksikan hijaunya alam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat mata sudah sedemikian besarnya Allah ciptakan untuk kita. Dan belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Dan di antara sedemikian banyak nikmat Allah, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita saat ini adalah nikmat iman dan Islam. Dalam perdagangan, orang boleh saja mengatakan bahwa pedagang yang banyak keuntungannya itu adalah yang beruntung. Atau orang boleh mengatakan bahwa yang beruntung itu adalah orang yang sekolahnya tinggi dengan titel berderet. Ada juga yang mengatakan keuntungan itu adalah ketika orang memiliki harta yang banyak, istri yang banyak, anak yang banyak, dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain. Tapi ternyata jamaah rahimakumullah, orang yang beruntung itu insya Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang ditetapkan dalam keadaan iman dan Islam sampai kematian menjemputnya. Orang yang cerdas itu ternyata adalah orang yang menggunakan akalnya untuk mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang IQ-nya tinggi, titelnya berderet, gelar akademiknya begitu banyak. Orang yang beruntung ternyata bukan orang yang usahanya besar, hartanya banyak. Ternyata orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk menumpuk sebanyak mungkin amal kebaikan. Demikian pula orang yang cerdas adalah orang yang akalnya tunduk kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada Allah adalah mesti menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Setiap detik, setiap tarikan dan hembusan napas kita, setiap denyut nadi kita harus kita isi dengan zikrullah sebagai tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Lalu apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja? Tentu tidak. Kesyukuran itu harus kita buktikan dengan amal perbuatan kita, yakni dengan menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketentuan Allah yang Ia atur dalam agama ini, agama Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Inilah misi hidup kita yang paling utama. Dan jika kita mensyukur nikmat-nikmat Allah, termasuk nikmat kehidupan itu, kita gunakanlah nikmat kehidupan itu untuk mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan kepada kita, sekaligus memberikan ancaman kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Allah janjikan jika kalian bersyukur kepada nikmatku, maka nikmat itu akan kutambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ketika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sungguh sangat pedih. Oleh sebab itulah jemaah rahimakumullah, sebagai manusia yang menyadari betapa lemahnya diri kita ini, betapa hinanya diri kita, betapa tidak berdayanya kita di hadapan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain dalam menjalani kehidupan ini kecuali kita berada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat bagi kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada yang bertanya, bolehkah saya tidak melaksanakan ajaran Allah? Bolehkah saya untuk tidak mengamalkan ajaran agama ini? Jawabannya boleh. Kalau ia menemukan tempat yang di situ Allah Subhanahu wa taala tidak berkuasa. Tetapi itu tidak mungkin, jemaah. Sebab seluruh alam semesta ini, seluruh isi langit bumi ini, semuanya berada dalam kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Jemaah rahimakumullah, hanya dengan menggunakan kehidupan kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat, hanya dengan menggunakan kehidupan kita ini untuk melaksanakan hukum-hukum agama, dengan jalan itulah kita bisa menyelamatkan diri kita, baik ketika hidup di dunia ini maupun kelak ketika kita harus menghadap kepada pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, sebagai seorang manusia yang menyadari sekali lagi hakikat dirinya yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyadari hakikat dirinya bahwa dirinya hanya seonggok daging yang diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia gunakan seonggok daging ini untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari kehidupan ini. Itulah inti dari apa yang bisa kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita, agar kita bisa hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan, untuk kemudian bisa merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti. Demikian hikmah kita kali ini. Al-Fakir mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita di dalam keimanan dan menyatukan amal kita di dalam amal soleh yang membawa kebaikan baik bagi dunia maupun akhirat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.